Gilliard. I got so much more. Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Fucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Rek, kenalin aku Akmaliatus Sabila dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum mahasiswa baru angkatan 2023. Di sini saya akan menyampaikan sebuah orasi yang bertema pendidikan. Selamat menyaksikan ya. Mencerdaskan kehidupan bangsa, salah satu amanah negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Amanah tersebut tidak berhenti setelah Indonesia mencapai kemerdekaan. Menginjak kemerdekaan yang ke-78 tahun, amanah itu masih menjadi prioritas negara yang berkelanjutan, yakni keinginan negara dalam memberikan pendidikan yang layak dan merata. Seperti komitmen yang ingin dicapai oleh pemerintahan Indonesia tahun 2030 untuk melaksanakan agenda SDGs yang tertera pada tujuan keempat, yakni memastikan pendidikan berkualitas yang layak dan inklusif serta mendorong kesempatan belajar seumur hidup bagi semua orang. Namun dalam mencapai pendidikan berkualitas yang layak dan merata di Indonesia tentu bukan hal yang mudah. Masih terdapat polemik mengenai pendidikan di Indonesia yang tidak ada habisnya, seperti masalah yang terjadi beberapa pekan lalu. Dan mungkin semua lapisan masyarakat mengetahui keluh kesah yakni mengenai sistem zonasi pada penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Selama kurun waktu 5 tahun penerapan sistem ini saja membawa banyak polemik. Salah satunya yakni tidak meratanya sekolah di setiap kecamatan dan kelurahan. Hal ini berbanding terbalik dengan tujuan negara yang ingin mewujudkan pendidikan yang merata. Seperti yang kita tahu, sistem zonasi adalah penataan reformasi dalam membagi wilayah sekolah secara keseluruhan. Sistem zonasi yang berlaku saat ini merupakan landasan pokok penataan reformasi sekolah, mulai dari taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah ke atas, sekolah menengah kejuruan atau sederajat. Sistem zonasi yang mengatur mengenai zona wilayah bagi calon peserta didik dimulai dalam sistem PPDB yang baru mulai Perkemdikbud nomor 14 tahun 2018 sistem zonasi. Pada dasarnya penerapan sistem zonasi dimaksud untuk pemerataan kualitas pendidikan. Namun justru terjadi sebaliknya. Salah satu contoh yakni SMA atau SMK di Surabaya. Di Surabaya, jumlah SMA atau SMK masih belum merata antara kecamatan atau kelurahan. Selain itu, terdapat beberapa wilayah kota Surabaya yang padat penduduk sehingga hal ini memungkinkan terjadinya ketimpangan antara jumlah sekolah dan jumlah pelajar di wilayah tersebut. Dalam kurun waktu 5 tahun, penerapan sistem zonasi di Surabaya membawa berbagai dampak positif maupun negatif. Keinginan pemerintah dengan menerapkan sistem zonasi terbilang cukup baik karena untuk menghindari gap antara sekolah yang favorit dengan sekolah yang non-favorit. Pemerataan melalui sistem zonasi ini terbilang dengan jumlah sekolah yang ada di Surabaya. Wali Kota Surabaya dalam wawancaranya dengan beberapa media menuturkan keresahan mengenai ketidakmerataan sekolah negeri dalam penerapan sistem zonasi ini. Beliau menuturkan bahwa jika dalam suatu kelurahan hanya ada satu sekolah negeri, maka sekolah tersebut akan kebanjiran siswa. Sementara siswa dari kelurahan lain di kecamatan yang sama tidak kebagian sekolah negeri, sehingga ketika dijumpai di lapangan, banyak dari pelajar di beberapa wilayah di Surabaya tidak diterima di sekolah negeri. Dalam mencegah permasalahan tersebut, pemerintah Kota Surabaya mengubah sistem zonasi PPDB dengan membuka beberapa jalur dengan berbagai pertimbangan yang ada, seperti jalur untuk keluarga tidak mampu, jalur prestasi lomba, hingga jalur prestasi nilai. Hal ini bertujuan agar terjadi pemerataan antara siswa berprestasi di setiap sekolah.
Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa pencong mugi mata selangkong. Bring it back, make it clap.